Semoga kalau bisa sembuh, gue bisa sembuh dan bisa menjadi manusia normal kembali lah. Dan ya, semoga. Update 2024 Ya, kondisi dirimu saat ini. ya 2024 yang pasti kondisi lebih baik daripada 2021 sebenarnya. Dan di 2024 ini gue memang lagi mencari pacar sebenarnya. Sumpah gue capek banget gitu. Kriterianya emang kayak gimana? Nggak tahu, yang kriterianya ya sesuai lah, yang menyesuaikan gitu ya. Karena gue nggak pernah pacaran sebelumnya, jadi gue nggak tahu rasanya yang sebenarnya itu pacaran gimana. Jadi film gue ini romantis semua, tapi kalau pemeran yang nggak pernah pacaran kan juga bingung. Gue nggak bisa ngasih actingnya gitu, agak susah mau mewakilinnya. Paling gue sekarang cuman itu aja sih, karena gue udah didesak kapan nikah soalnya, walaupun umur 28 gitu. Kenapa akhirnya memutuskan kayak gue pengen punya pacar? Apa ada kesepian? Butuh support system? Bukan, ya tetap aja pasti pada nanyanya lu kan nikah. Pasti gitu, gue udah 28, lu nggak nikah, pacaran nih kagak? Enggak, gue bilang. Kalau gue sih sebenarnya gue nggak apa-apa juga mau nikah sampai umur 30 gitu ya, 40 itu sih it's okay. Cuman kadang banyak banget ancaman-ancaman gitu loh. Kayak banyak ancaman-ancaman, ntar lu punya anak nanti udah tua loh, nya udah ini loh, nggak bisa main sama anak gini. Aduh gimana ya, gue sih lebih mikirnya, gue lebih peduli kepada kehidupan gue sih daripada harus jenjang umur mah gitu. Kalau orang tua sendiri gimana masalahnya? Nanti kriteria lu seperti apa atau mungkin banyak orang yang bilang lu kalau ribet sih dia seperti apa? Ya terlalu ribet sih, kalau gue pasti kalau nyari pacar ribet lah, apalagi buat nikah ya. Gak mungkin yang ngasal-ngasal gitu, walaupun gue tuh endingnya kita nggak ada yang tahu, tapi yang namanya udah memfilter gitu ya nggak apa-apa juga. Kita nyari kriteria sendiri agak susah sih daripada nyari sekedar pacar gitu ya. Utamanya apa? Nerima lu apa adanya atau Enggak seperti apa? juga lah, kita lihat latar belakang dia ini siapa, terus dia ini sebelumnya orangnya gimana. Artis juga nggak? Enggak sih, siapa aja boleh. Wartawan? Enggak, maksudnya enggak laki juga ya. Maksudnya siapa aja. Wartawan siapa tahu kalau latar belakangnya sama gitu ya. Tapi kan gampang Bang Ali, tapi kan gampang ngelihat lu juga kan artis gitu, gampang kan dari calon. Kalau gue siapa aja. Kalau yang penting gue butuh cerita latar belakangnya. Kalau itu bener, gue bisa. Lu butuh teman cerita atau gimana sih? Latar belakang? Enggak, maksudnya kalau dalam hubungan itu butuh teman cerita atau gimana? Enggak, kadang gue tuh yang gue butuhin biasanya tuh yang bisa ngobrol pasti sih. Tapi kalau ngobrol dianya nggak sesuai sama kriteria dan latar belakang ya susah juga. Ada rasa nggak pede nggak sih mungkin kalau punya OCD? Oh iya, gue pernah suka sama cewek dan ternyata ceweknya itu punya penyakit yang sama. Gue nggak kebayang kalau punya anak sama dia gitu kan. Ini kalau gue lu OCD, anaknya apaan gitu. Anaknya diem doang, dari diem kayak patung dia. Tapi mesti konsumsi obat-obatan sesuai apa dok? Atau terapi? Terapi. Untuk sekarang OCD sih masih ada, masih kena gangguan itu dan lebih baik lah dari sebelumnya. Tapi caranya gimana? Suka kambuh tiba-tiba? Iya, setiap waktu kok, sampai sekarang aja masih ada. Cuman udah bisa dikontrol dari sebelumnya. Kontrol gimana? Kadang apa dia Kayak tuh analog mau- aja, pernah tau nggak konsol PS tuh? Nah itu kan ada analognya tuh. Jadi kayak gitu mainnya. Jadi Gemeter mungkin setelah terjadinya OCD-nya itu pasti efeknya itu gemeteran karena bisa berlangsung lama atau berlangsung cepat. Kalau berlangsung lama bisa gemeteran karena akhirnya berhasil gitu. Karena kan efek orang OCD itu kan pasti kan sama aja kayak orang ini, sebenarnya kayak orang lagi pengen bisa sesuatu, misalkan lu pengen belajar on time misalkan, lu pasti di dalam kepalanya lu harus bisa on time hari ini, kalau enggak lu gay misalkan. Nah pasti kan ada yang kayak gitu kan kadang. Nah ini pacuan, tapi ini hampir sama, cuman bedanya adalah lebih sadis gitu. Lebih sadis adalah misalnya kalau gua bangun pagi atau kalau gua nggak bisa sesuatu, pasti nanti ada yang mati di sekitar lu. Tapi mengganggu nggak sih pada saat lu kerja sendiri nih kan? Sebenarnya ganggu banget. Kalau misalnya gitu kayak jadi wasting time banget sih, buang waktu seperti Sangat wasting time banget. Ini sangat mengganggu gua dalam kehidupan gua gitu. Dan cuman sekarang udah lebih baik. Nah, itu bisa datang seperti kapan? apa sih kayak terapi lagi apa terus yang penting lu bisa
konsumsi obat apa? Konsumsi obat sebenarnya, gue konsumsi obat, ada beberapa obat depresan juga, karena gue sering juga mengalami depresi atau frustasi gitu ya, secara nggak jelas. Bukan karena orang depresi karena gagal, karena ini, gue nggak ada depresi, aneh banget. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba ini. Kemarin gue bisa adegan sama Aisyah itu, ada salah satu adegan, seharusnya adegan romantis, malah guanya antagonis ya. Seharusnya gue menakutkan, tiba-tiba masa gue nangis gitu. Itu aneh banget gitu. Karena kondisi psikologi gue udah aneh. Jadi pas lagi acting udah mulai ngaco. Ya udahlah ini kayaknya udah nggak baik nih kondisi kepala gue. Akhirnya itu stop dulu semuanya. Si Aisyah ikutan nangis kan goblok. Tapi harus nemenin psikolog gak sih kalau misalnya lagi syuting gitu biar bisa Siapa yang ngontrol mendampingi atau gimana gitu? lokasinya atau setiap harinya? Gue sebenarnya nggak ada, gue nggak punya asisten karena dari dulu gue sendiri. Gue butuh gue sebenarnya butuh ada satu orang, gue cuma tinggal ke dia doang. Sekarang gue tapi belum ke orang itu, dan semoga bisa cepetin pertemuan sih. Itu apa? Perempuan atau Dia perempuan, dokter tapi lebih dari dokter dia. Itu buat Jadi harus dari tempat ternyaman gitu ya kali. Iya, dan orangnya ahli di bidang ini. Goalsnya pengen apa sih sebetulnya? Pengen sembuh, pengen keluar dari Pasti semua tuh semua. pengen sembuh, karena ketika udah sembuh kita bisa ngelakuin apa lagi? Semua hal bisa kita lakukan, yang baik yang positif. Kak Punten, karena sakit ini banyak nggak sih orang yang menjauhi lu? Atau ada efek-efek lain gitu? Bukan ngejauhin kali ya, ngedeketin tapi lebih ke intimidate gitu loh. Itu banyak ya. Contoh? Ngatain gitu-gitu, dulu nggak ada yang berani ngatain gue gitu loh. Sekarang lebih banyak kayak gitu-gitu sih. Kita solo buat. Jadi lebih banyak aja sekarang yang berani intimidate gitu, berani ngomong kasar gitu. Buat dulu ya sekarang ya kemarin ya, 2 tahun yang lalu. Tapi semenjak beranjaknya gue sembuh, mereka kayak takut lagi gitu ya. Bangkit gitu ya, Lu? Iya, kayak bangkit. Mereka kayak takut lagi. Akhirnya mereka ke belakang lagi dan nggak berani ngapa-ngapain lagi. Sorry. Kadang ini nggak sih otak sama mulut tuh beda nggak sih? Nggak sinkron? Enggak, kalau gue gini, karena kepikiran gue ini diambil orang, karena ini kan ada penyebabnya orang lain. Jadinya kepala gue ini diambil orang, tapi pikiran gue di subconsciousnya itu masih bertahan. Jadi gue masih bisa ngobrol sesuai sama apa yang gue mau gitu. dan itu harus konsumsi obat. Konsumsi obat. Suka berkecamuk sih aja. Berkecamuk tapi bukan pikiran gue, itu kayaknya orang yang kontrol itu. Konsumsinya setiap hari atau memang lu merasa kayaknya gue harus minum obat atau gitu? Gue harus kayak minum obat. Ketika lu mengalami itu, Iya, mengalami itu pasti gue minum obat. Jadi Dulu ketika gue lagi memulai OCD-nya atau gangguan, sebenarnya bukan OCD aja, ada banyak gangguan mental lainnya. Cuman ketika itu lagi sedang terjadi, gue langsung mengkonsumsi. kemudian dong berarti. Dibilang moody sih enggak sih, karena gue masih bisa talk gitu lah, conversation sama orang-orang. Kalau dibilang moodyan gimana ya? Mungkin gini, gue tuh sebenarnya orang nggak moodyan, cuma penyakit ini yang membuat orang-orang berpikir gue moodyan. Kayak misalkan gue tuh nggak kesel sama lu gitu loh, cuman pikiran yang diambil orang ini untuk mempropaganda orang-orang seolah-olah gue kesel, padahal gue enggak sama sekali. kamera Pak. Gitu. Sama sekali, padahal gue sama sekali nggak ada kesel, benci atau apapun. Tapi orang ini yang namanya propaganda persaingan ya, membuat seolah-olah gue ini kesel karena orang ini umur 50-an. Yang sekarang udah tua, dia banci juga gitu loh. Jadi pelakunya ada orangnya, iya. Kali Dan sampai sekarang orang itu nggak pernah diapa-apain, diadili aja nggak pernah. Malah masih bebas berkeliaran menjadi pedofilia sejati sampai sekarang. Di dunia entertain juga. Entertain juga, dia masih bebas sekarang. kalau Gua ketemu bingung. dia Ya gue mutilasi lah tuh orang pasti, Nggak, maksudnya- gue bunuh lah. maksudnya kalau Secara ketemu nyata dia ya, jadi- karena ini boleh banget. Oh, sebenarnya. kalau ketemu dia maksudnya langsung ngerasa Enggak lah, gue pukulin masih, karena dia tahu gue berhasil. Karena dia pengen gue mati gitu doang. Sekarang masih berkeliaran. Dia masih berkeliaran. Nah gue bingungnya pasti korbannya banyak, bukan gue doang. Iya kayaknya. Iya, orang selebihnya semuanya yang dia pegang semuanya jadi bundak-bundak seks kok. Dan itu buat pejabat-pejabat. Kali. Gue kan tahu semua. Jadi kita cari gara-gara barang kali film ini, maksudnya gara-gara penyakit ini jadi berimbas ke pekerjaan nggak sih banyak yang udah Berimbas make- sangat-sangat nggak mau berimbas ke make pekerjaan. alih gitu, Kalau dibilang mau pakai masih ada yang mau pakai, cuman nggak kayak dulu gitu. sama aja. Cuma gue nya nggak bisa kerja. batas ya. Kebatas jadinya gue jadi Hitmaker ini udah nyiapin banyak film buat gue, sama PH sebelumnya nyiapin banyak film, tapi gue yang nggak mau, gue nggak bisa, ini terlalu berat buat kepala gue sekarang gitu.
tapi untuk judul ini kayaknya pas gitu karena kayaknya jahat gitu, psikopat gitu. Jadi di dalam kepala gue juga isinya hal-hal sadistik. Jadi ya oke lah, masih gue masukin. Jadi nggak terlalu berat. Teman-teman artis yang support yang kayaknya ada. Jarang adanya, karena kan susah juga untuk dimengerti. Karena penyakit gue ini kan disebutnya enigma, nggak bisa dijelasin apa yang terjadi sama gue. Ya, karena dibilangnya ada yang bilang bohong lah, ada yang bilang ini, guys ini gue udah 6 tahun begini soalnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan percaya itu ya nggak penting juga sih. Cuman yang pasti buat gue ini penting. Udah mulai berdamai sama diri sendiri belum sih? Itu